baik, saya Ahmad Fairuzaba, mahasiswa jurusan Magister Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah UIN Malang. Saya izin untuk mewawancarai terkait pengembangan media pembelajaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Baik, di sini bersama Ibu. Saya Laili Rahmania, biasanya dipanggil dengan sebutan Bu Leli. Saya dari SDI Hasyim Asyari Sekarpuro. Nah, di sini saya kebetulan sebagai wali kelas 3 untuk guru kelas, jadi beberapa mata pelajaran. Baik, langsung saja saya ingin memberikan beberapa pertanyaan terkait pengalaman Ibu dalam mengajar di SDI Islam Sekarpuro. Untuk pertanyaan pertama, apakah Ibu merasa materi pelajaran yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa yang ada di kelas? Untuk sejauh ini saya udah ngasih materi kepada siswa itu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Karena pada tahun ajaran baru itu setiap siswa di perkelasnya itu diadakan tes sidik jari atau biasanya disebut dengan tes kebutuhan siswa. Dia kayak belajarnya itu di apa, jadi nanti dikelompokkan. Jadi kita ada tes kebutuhan siswa itu di awal tahun ajaran baru. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Bu. Bagaimana Ibu menghadapi materi pembelajaran agar lebih menarik dan lebih mudah dipahami siswa? Oke. Biasanya saya itu menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh siswa dengan cara pembelajaran studi kasus, atau biasanya pembelajarannya itu dikaitkan dengan pengalamannya siswa, pengalaman pribadi siswa, atau juga biasanya menggunakan media visual yang bisa menarik semangat belajar siswa sehingga siswa itu lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Oke, untuk selanjutnya itu, apakah ada metode pembelajaran yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran di kelas? Sejauh ini saya itu lebih sering menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, atau bisa juga paling sering itu saya menggunakan ceramah dan tanya jawab itu sih. Menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Oke. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu mengatasi atau menemukan kesulitan yang dialami siswa dalam memahami sebuah materi pembelajaran? Iya, biasanya saya menemukan itu kan masih di perkelas itu ada 1-2 anak yang biasanya kesulitan untuk memahami pembelajaran. Nah, itu biasanya saya tanya langsung, atau biasanya tuh setiap akhir pembelajaran saya adakan tes lisan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa. Kalau ada yang nggak paham, saya tanya kira-kira sampai mana yang nggak paham, bagian mana yang nggak paham, nanti saya jelaskan ulang, atau kadang ada pembelajaran tambahan di luar jam pelajaran. Berarti menggunakan evaluasi, tanya jawab. Ya, tes lisan itu lebih seringnya. Soalnya kalau misalnya lebih sering kuis itu siswa akan lebih jenuh dan kadang-kadang males gitu untuk pelajarannya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu ada merasa materi pembelajaran yang perlu dipertimbangkan untuk disesuaikan atau dirubah materi? Apakah ada materi pembelajaran yang perlu disesuaikan lagi, atau ada kekurangan atau apapun itu? Oke. Karena di kita itu menggunakan LKS, itu kan kadang kan ada beberapa materi yang tidak sesuai dengan masa kini. Itu kadang saya nggak ikut dengan LKS itu, saya cari sendiri, terus saya buat materi sendiri gitu. Saya sesuaikan dengan apa yang ada di kehidupan saat ini. Oke. Berarti Ibu mengembangkan modul sendiri? Ya, kadang modul, kadang menggunakan materi berupa PPT gitu. Apa saja jenis media pembelajaran yang sering Ibu gunakan dalam proses belajar mengajar? Oke. Karena media pembelajaran di sekolah kami itu masih terbatas, hanya 1 LCD dan 1 sound. Jadi karena kan gantian, lebih seringnya kita menggunakan media visual. Jadi berupa bentuk yang bisa dilihat anak-anak secara langsung. Misalnya seperti global, terus alat peraga, misalnya ada organ tubuh, ya itu biasanya kan ada manusia, itu sih.
atau bisa menggunakan juga media yang berasal dari alam gitu, Bu. Ya betul, karena ya juga kebetulan di sekolah kami itu dekat sawah, dekat alam, jadi kan seringnya langsung pembelajaran di bentuk fisiknya gitu. Oke. Jadi, untuk selanjutnya, apa jenis media pembelajaran yang sering Bapak Ibu gunakan? Oh, itu sudah tadi. Ya. Selanjutnya itu apa kendala Bapak Ibu dalam menggunakan media pembelajaran? Oke. Terkadang itu kan menggunakan media pembelajaran itu kalau misalnya berupa itu kan membutuhkan waktu yang lama. Iya. Kalau itu ya juga kadang-kadang waktunya juga, atau bisa juga kadang kalau misalnya memakai alat peraga berupa LCD, kita misalnya menonton video, PowerPoint, itu kan juga membutuhkan waktu lama karena harus masang LCD-nya dulu, kabel alurnya dulu, jadinya mungkin efisiensinya waktunya aja. Oke. Kendalanya di situ, sama mungkin itu internetnya, soalnya kan kadang internetnya mati gitu kan, jadi nggak ada internet, jadi kita harus bagaimana muter otak, medianya harus ada tapi gak usah pakai LCD kayak gitu. Baik, untuk selanjutnya karena tadi Ibu sudah menjawab terkait media pembelajaran yang tersedia di cukup sekolah, karena di sana hanya menggunakan media yang tidak bisa maksimal terkait LCD atau apapun itu. Untuk selanjutnya, apakah ada saran atau rekomendasi Ibu terkait dengan penggunaan media pembelajaran di sekolah? Untuk sekolah? Iya. Mungkin itu di LCD-nya mungkin ditambah ya, soalnya kan kurang, cuma untuk 6 kelas hanya 1 LCD. Untuk gantiannya kan kadang kan butuh satu kelas butuh kelasnya juga butuh, jadinya mungkin ditambah lagi untuk LCD-nya, soundnya itu mungkin. Siapa lagi di zaman sekarang anak-anak lebih tertarik ke hal Iya, yang terkait betul. interaktif atau audio visual. Anak-anak itu lebih semangat belajar kalau misalnya kita pakai LCD, soalnya kan mungkin bisa lihat nonton kartun, nonton gitu kan, misalnya kita lihat kan Upin Ipin, kan sekarang Upin Ipin banyak tentang edukasinya gitu kan, Mas. Iya, bisa juga kan guru kan banyak sekarang aplikasi yang mengembangkan media itu tidak terlalu sulit. Iya betul, mungkin itu. Baik, selanjutnya bagaimana Ibu mengukur efektivitas penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran? Itu mungkin kita evaluasi ya, jadi kita lihat dari nilainya anak-anak. Kalau kita menggunakan media yang menurut anak-anak itu menyenangkan sama yang tidak, kita lihat kira-kira anak-anak lebih paham yang mana, kira-kira anak-anak nilainya lebih bagus menggunakan media yang mana. Misalnya kita kayak media PowerPoint, video pembelajaran, itu kira-kira anak-anak nilainya lebih bagus atau enggak kayak gitu. Oke. Jadi ada evaluasi di akhir pembelajarannya itu kita lihat. Oke, baik. Terima kasih atas beberapa jawaban yang telah Ibu sampaikan. Saya juga mohon maaf jika mungkin ada kekurangan atau kesalahan. Sama-sama, saya juga minta maaf. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.